warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen gagal di babak eliminasi untuk melanjutkan ke kuarter final atau 8 besar di turnamen Freestyle Chess Grand Slam seri Las Vegas tadi pagi kawan. Ya, Magnus Carlsen gagal total atau tersingkir langsung di hari pertama. Tidak seperti biasanya ya. Kalau di turnamen-turnamen yang lain menggunakan format yang lain, Magnus di hari pertama, kedua biasanya adem ayem aja. Hari ketiga panas, kemudian di akhir turnamen menjadi juara. Kebiasaan Magnus seperti itu. Tapi seri Las Vegas ini menggunakan format yang sedikit berbeda dengan dua seri sebelumnya. Seri Westerhout, seri Paris kawan. Para pemain tergabung hanya dalam satu grup. 12 pemain bermain round robin di babak eliminasi, kemudian melanjutkan ke sistem knockout-nya. Tapi di seri ketiga Las Vegas ini 16 pemain terbagi menjadi dua grup kawan. Magnus tergabung dengan Praggnanandhaa, Nordibek Abdussatrop, Javohir Sindarov, Levon Aronian, Vincent Keymer, Wesley So, Bibisara Azaboyeva. Magnus finish di posisi kelima. Tadi pagi kita sempat live ya. Walau nggak panjang, nggak bisa mengawali jam 1 dini hari, baru admin tadi memulainya jam 6 pagi, ya lumayan bisa mengcover 3 game dari Magnus Carlsen, tapi admin tadi interpretasi kawan. Ya, di menit ini admin tadi sudah menyelesaikan live streaming, karena admin membaca dari live streaming ini, Magnus ini posisi keempat dan Magnus lolos kawan. Kalau melihat tabel ini, karena disebutkan 4 pemain melaju ke babak berikutnya, ya. Tapi ternyata ada tie breaks atau playoff karena Magnus dan Levon ini mempunyai poin yang sama. Yang cukup menarik kawan, Magnus di hari pertama atau di game terakhirnya harus menang. Mau nggak mau harus menang. Itu pun juga tergantung 4 pemain. Praggnanandhaa, Nordibek Abdussatrop, Javohir Sindarov, Levon Aronian. Di game ke-7 dia mempunyai 4 poin yang sama. 4 pemain ini hanya butuh hasil remis. Dan ketiga pemain berhasil mendapatkan remis. Sayangnya Levon kawan kalah oleh Vincent Keymer, membuat Magnus Carlsen punya kesempatan, punya nyawa kedua untuk melanjutkan ke tie breaks. Dan dua pemain ini, Levon Aronian kawan ataupun Magnus Carlsen melanjutkan ke tie breaks 2 kali permainan 5 menit. Tapi sayangnya di tie breaks itu Magnus Carlsen kalah 2-0. Ya, tadi admin misinterpretasi, salah mengartikan kalau tie breaks-nya itu hanya cukup dengan poin tie breaks yang ada di tabel ini kawan. Ya. Nah, di sini kalau kita arahkan mouse ini munculkan tie break 1, tie break 0. Tadi Magnus Carlsen sempat di posisi keempat dengan tie break 1. Jumlah kemenangan Magnus Carlsen memang sedikit. Levon Aronian lebih banyak. Tapi Magnus juga jumlah kekalahannya lebih sedikit ketimbang Levon. Tapi ini cukup mengejutkan. Tidak ada Magnus Carlsen di 8 besar. Tapi Magnus Carlsen nanti dini hari masih main kawan untuk memperebutkan posisi 5, 6, 7, 8 sampai akhir turnamen ini selesai. Tapi sudah tidak ada lagi nama Magnus Carlsen keluar sebagai juara di seri ini kawan. Ya, kita akan dapat juara baru kawan seri ketiga ini dari 8 pemain yang lolos ke quarter final. Oke, game dari Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini saat menghadapi Wesley So di game kelima babak eliminasi kawan. Nah, nanti kita lihat Magnus ini membuat blunder fatal dan posisi unggul menang kawan, blunder fatal, blunder skakmat. Nah, di game kelima posisinya adalah 5-0-3 kalau nggak salah. Magnus pegang putih, pion G3, buka diagonal terang panjang. Sama Wesley So juga buka snipernya. Kemudian Magnus dengan pion C4, buka akses menteri. Kalau engine menyerangkan cukup pion C3 saja. Oke, dengan pion C4, pion C6 langkah bagus dari Wesley So. Pion D3, pion F5. Ada gajah D2, lanjut Magnus mungkin tempatkan gajah untuk imbangi gajah sniper diagonal gelap panjang. Kuda F7, ada gajah C3, ditahan blokade tantangan untuk mendapatkan center juga. Dan pion ini juga rasanya juga siap akan didorong, tapi harus berhati-hati, ada gajah sniper Magnus. Magnus pion B4, Wesley So kuda E6, ada kuda D2, rokade pendek, Wesley So sayap kanan,
Rokade pendek juga Magnus Carlsen, Menteri C7. Di babak eliminasi ini menggunakan kontrol waktu 10 menit ya. Nah, tie breaks-nya 5 menit kawan. Nah, nanti di knockout quarter final menggunakan permainan 30 menit. Kalau seri sebelumnya kan 90 menit menggunakan waktu standar. Tapi nggak tahu lagi kawan, di seri ketiga ini formatnya agak dirubah ya. Oke, mungkin nggak tahulah nanti seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari informasi yang ada di chess.com ini menggunakan kontrol waktu 30 menit kawan. Hanya 30 menit saja. Gajah G2, ada benteng D8 dan pion C5 ya. Untuk hentikan laju potensi pion D5 jadi Magnus Carlsen pion C5. Kalau dorong ya N-Pasen. Di sini pion B6 tantang Wesley So, berikan tempat buat gajah juga keluar. Magnus dengan kuda B3 dan pion D5. Magnus N-Pasen, kuda ambil balik, selanjutnya pion A4 lanjut Magnus. Benteng B8. Menteri B2 langsung membentuk baterai untuk menyerang pion yang di sini. Kuda F7, backup pion, buka lajur D bagi bentengnya. Benteng C1, gajah B7 lanjut Wesley So, ada Menteri A2. Mengincar diagonal ini kawan, harus berhati-hati, targetnya adalah kuda E6, pion C5. Ada gajah pukul gajah. Ambil balik dengan menteri, kemudian pion B pukul pion C5, pion B ambil balik pion C5, dalam posisi terancam, di sini kuda A5. Menteri A6. Ada kuda E3 lanjut Magnus, siap manuver-manuver kawan, dan Wesley So gajah G7. Coba reposisi mendapatkan petak yang lebih bagus ya. Mungkin siap juga manuver-manuver ke sini dan juga bentuk langkah menunggu. Menteri C4 lanjut Magnus menantang pertukaran, ditahan Menteri D6. Di sini ada benteng B1, benteng D C8. Lanjut Wesley So menolak pertukaran benteng, Magnus dengan langkah kuda D5. Kemudian kawan di poin ini ya, kuda F, maksudnya kuda F ini ke petak D8 yang kuat untuk berkoneksi dengan kuda saudaranya kawan. Ini langkah kuatnya. Kalau ada benteng diangkat naik seumpama untuk siap doubling juga. Nah, engine menyarankan dengan pion H5 atau juga dengan pion A6 untuk provokasi benteng ini. Mundurkah, baku hantamkah? Itu jawaban terkuat buat hitam atau Wesley So. Wesley So di sini memutuskan dengan langkah menteri. Mundur ke D7, blunder kawan. Dan seperti yang ditunjukkan, engine panah biru itu ditemukan oleh Magnus dengan kuda cek garbuan benteng. Korban kuda sementara kawan. Terima. Benteng meluncur. Ambil balik. Ada garbuan. Menteri geser. Kemudian di sini kawan, kuda ambil benteng dulu. Dan Wesley So selamatkan kuda ke G5. Dikejar pion. Kuda H3 cek. Raja maju, ambil pion F2, benteng ambil kuda F2, selanjutnya menteri ambil kuda B8, lanjut Wesley So. Coba kita hitung sekarang ya. Coba kita hitung. Untuk pion, ya kalau kita lihat pion sih hitam masih unggul satu pion ya, tapi pion ini ya jatuh di langkah berikutnya. Magnus unggul kualitas benteng. Lanjut pion E4 saja, lanjut Magnus. Kenapa nggak caplok saja ya? Kenapa nggak caplok? Kuda H6 ini juga bikin merepotkan kawan, harus berhati-hati. Oke, Magnus dengan pion E4, F4, langkah bagus dari Wesley So untuk buka akses ya buat menteri reposisi kawan untuk menyerang petak G3. Raja G2, Raja G2, menteri ke D5 ini bagus juga kawan. Kenapa nggak caplok pion gratis ini saja? Pion H5 atau menteri bergerak ke D8 ini juga bagus. Coba lihat nanti ada pion-pion lemah setelah jual beli pion di sini. Nah, engine lebih menyarankan dengan pion G pukul pion F4 yang berlanjut nanti pukul pion, gajah pukul gajah, ambil balik oleh raja, baru menteri ambil pion C5. Ini langkah bagus urut-urutan buat putih Magnus. Geser raja ke G2. Menteri C8 lindungi pion dan juga siap menusuk kawan. Benteng B2. Benteng F3 untuk pertahankan petak G3 lebih disarankan oleh engine.
Magnus mencoba keluar menyerang dengan benteng diaktifkan di lajur B. Wesleso dengan gajah F6 terlebih dahulu, berikan tempat buat raja, juga mengincar pion H4 kawan. Menteri D5, Menteri G3, dan seperti yang ditunjukkan garis biru, gajah ke E1 lindungi pion G3 merupakan langkah terkuat Magnus Carlsen dengan benteng B8 cek raja maju, benteng B7 siap menusuk kuda. Tapi ini memberikan kesempatan Wesleso untuk bermain remis dengan melakukan skak-skak yang berulang-ulang. Skak ke situ, skak lagi ke sana, dan kesalahan dari Wesleso memberikan kesempatan kembali buat Magnus Carlsen. Ya, skak-skak berulang-ulang merupakan jawaban terbaik buat hitam. Tapi remis kawan. Wesleso ingin mencoba skak mat Magnus Carlsen dengan pion F pukul pion G3. Raja ambil balik, cek di situ. Raja masih punya tempat untuk melarikan diri kawan. Gajah ambil pion H4. Berikan akses menteri juga menjaga kudanya, dan Magnus juga harus berhati-hati. Skak mat satu langkah di depan mata. Magnus salah langkah kawan, salah langkah. Ambil pion menggunakan gajah, menggunakan menteri. Ini jawaban terbaiknya. Cek, raja H6 mungkin. Kalau kalian blokade dengan gajah di sini, ya dicaplok. Caplok sini, sini. Ini sudah cukup buat Magnus menang ya. Kalau mundur, anggap contoh kemana? Ke belakang. Ya, tambah lebih cepat skak mat ya. Tambah lebih cepat skak mat ke E8. Dan dilanjut dengan menteri G8 checkmate. Kalau larinya ke peta H6 kawan, menteri tarik mundur ke H2, pertahankan peta F2. Ya, ini jawaban terbaiknya. Magnus Carlsen ambil pion dengan gajah cek raja H6 dan menteri nggak bisa mundur kawan. Sekarang permainan dalam posisi remis. Raja ke D2 untuk lari menghindari skak mat merupakan jawaban terbaik. Magnus Carlsen dengan benteng ambil kuda F7 jaga peta F2. Skak mat tak terhentikan kawan. Ada pion yang mengawasi raja Magnus nggak bisa ke situ. Jadi Wesleso melangkah menteri E1 cek. Raja F3 cek di situ, Magnus menyerah di posisi ini di langkah ke-44. Ya, skak mat ya. Kalau lari ke situ satu-satunya langkah, menteri G2 cek, blokade checkmate. Magnus saja bisa blunder seperti itu kawan. Kalau kalian blunder di battle post ronda, ya admin bisa maklum. Magnus saja blunder skak mat, apalagi kita. Game tiebreaks antara Levon versus Magnus Carlsen pada game kedua. Nomor acakannya adalah 383 kalau nggak salah, 383 kawan. Dan di game kedua ini Magnus pegang hitam. Setelah sebelumnya game pertama Magnus kalah, pion F4 dari Levon Aronian. Kuda B6, ada kuda B3, pion F5, G3, G6, pion E4, jual, beli, berlanjut dengan pion E5. Lanjut Magnus. Ya, Magnus ingin memanfaatkan menterinya saling berhadapan-hadapan kawan di lajur F. Tahan diri dengan pengembangan kuda, koneksikan benteng menteri, mengincar pion di sini. Ada kuda ke D6. Serang gajah terang, gajah mundur, baru pion pukul pion, ambil balik dengan menteri. Levon yang berinisiatif mengajak permainan tanpa menteri lebih cepat. Ditahan dengan gajah C4. Levon menukarkan menterinya, ambil balik oleh Magnus, kemudian kuda lompat ke C5. Lanjut Levon Aronian. Dan rokade panjang. Lanjut Magnus, benteng keluar ke E1, ada gajah D5 menantang pertukaran gajah terang cop. Dan di sini rokade panjang juga Levon Aronian, koneksikan dua benteng, ada pion B6, kuda E4, kuda cop, benteng cop. Ada pion C4. Lanjut Magnus ingin segera mendapatkan ruang dengan pion-pion, berikan ruang pergerakan juga buat raja. Kita sudah masuk permainan endgame sejak tadi setelah pertukar menteri kawan ya. Sangat cepat permainan mereka berdua. Kontrol waktunya 5 menit ya. Tadi admin terlambat menyebutkannya. Kontrol waktu 5 menit di tie break sini kawan. Raja C7, ada raja C2, raja C6, kuda C1, benteng F7, persiapan doubling mungkin Magnus Carlsen dengan bentengnya.
kuda D3, benteng dobling lanjut F, lanjut Magnus, dan gajah E3. Levon menawarkan pertukaran endgame, maksud saya pertukaran kuda dengan gajah dan mengawali endgame battle kuda versus gajah. Magnus menahan diri, gajah G7, mungkin juga nanti siap reposisi ya, ataupun menghadang pergerakan gajah yang ingin menusuk bentengnya. Gajah F4, di sini ada pion D6. Benteng dobling di lajur E, lanjut Levon Aronian. Raja D7, ada pion A4, pion H6, di sini pion H5, pion H4. Tuh, tambah kontrol petak G5. Benteng E7, tantang Magnus, pertukaran benteng, ambil balik dengan kuda, selanjutnya gajah E3, lanjut Levon. Benteng F3, benteng G1, kuda F5, serang gajah, serang pion. Jadi ada gajah F4, pion C3, kuda E1, benteng F2. Di sini ada raja D1 menghindari pin kawan. Dan ada gajah E5 menantang pertukaran. Ditolak dengan kuda G2, backup saja untuk mendapatkan posisi yang bagus. Magnus mendahului pertukaran, ambil balik oleh kuda menyerang pion, dorong maju pion, jual beli pion. Kemudian kuda lompat ke H3. Di poin ini tadi sebelum ada langkah slip dari Magnus ya, langkah-langkah Magnus terbilang presisi, sangat bagus kawan. Baik Levon ataupun Magnus juga tidak kita dapat langkah-langkah bertanda kuning ya. Benteng F3 saran dari engine, Magnus tadi dengan benteng H2. Menyerahkan pion kawan. Kuda caplok pion, unggul sementara satu pion Levon Aronian. Pion D5, untuk tambah kontrol petak E4. Pion G4, kuda lompat mundur ke D6, ada kuda F3, ancam benteng F2, kuda ke E1. Ya, engine menyukai melakukan skak di sini. Kalaupun raja mendekati kuda, di sini ada benteng E1. Tinggal discover nanti. Oke, dengan kontrol waktu yang mulai mepet kawan, tersisa hanya beberapa detik saja dengan kuda E1 Levon bermain. Kuda E4 menarget pion. Ada tantangan kawan, benteng G2 dan benteng pukul benteng. Kalau ingin mengakhiri permainan dengan remis, dengan kualitas battle kuda versus kuda, ya kebanyakan remis lah kalau kayak gini ya. Tapi Magnus kalah pada game pertama, jadi Magnus mau nggak mau harus menang pada game kedua ini. Dia mencoba mempertahankan bentengnya. Raja E2, benteng mundur ke F8, jawaban terkuat, memilih dengan benteng H1. Mulai dorong Levon, pion G5, raja E7, pion G6, raja F8, dan kuda ke C2. Segera aktif kawan untuk naik. Mungkin manuvernya nanti kemanakah, menyerang pion kah atau menyerang raja, jawaban terkuat. Memilih dengan pion G7 cek, raja G8, kuda F3, benteng ke B1. Ya, di sini ya jawaban dari engine ya. Untuk mencari keseimbangan. Oke, Magnus Carlsen ingin menang, ingin mencoba menyerang lewat belakang kawan. Dan kuda D4, jawaban terbaiknya kawan, lompatnya ke sini nanti, tapi memilih kuda ke G5. Kuda ke C5. Wassalam sudah. Ambil pion I saja, kawan. Nggak ada tempo cek ya, kuda ini tidak ada tempo cek. Mungkin lompat ke sini, lompat ke sini kah, ya. Kalau ambil pion tadi, mungkin kuda pukul kuda ya, Ya, bisa berakhir remis kawan. Magnus Carlsen mencoba menghindari tantangan. Kuda C5, kuda ke F7, lompatnya ke H6, jawaban terbaik. Tapi lompat ke H7 kawan, jadi kuda Magnus lompat ke D7. Kuda F8, di sini kuda E5. Magnus menolak lagi pertukaran. Nggak mau remis kawan. Levon hanya butuh hasil remis. Raja G5, kuda D3, dan pion B4. Angka kuat. Memilih dengan benteng ambil pion D5. Awas kena garbuan. Tapi Magnus nggak tahu. Benteng E1 cek. Raja F3. Raja ambil pion G7. Kuda D7 lanjut Levon. Di sini raja F7, kuda B8 lanjut Levon,
Raja E6, Magnus bermain benteng D4, kuda caplok pion B2, ada kuda C6, menarget pion di belakang. Pion dorong maju, kuda ke sana lagi siap manuver, tuh ambil pion yang di sini kawan, ada benteng B1. Kuda C8, kuda ambil pion di situ, benteng ambil pion di sana. Kuda B2 ancam pion lagi, benteng cek. Raja ke situ, cek lagi untuk mendapatkan tambahan sedikit increment, baru kuda caplok pion B6. Lanjut levon. Magnus melakukan kesalahan. Benteng F1 cek, tapi kuda D3. Benteng D4, kuda E5. Raja E4 mengejar kuda, kuda lari ke sana, cek di situ. Setelah raja geser, kuda ke C4 menarget pion kawan. Nah, dorong maju pion A4, setelah benteng C5 ini, Magnus menyerah. Menyerah kawan. Sumpama raja ini mundur ke B8, dan kuda E3 cek. Disarankan ke G3 ataupun kemana terserah, ya ke G3 langkah kuatnya. Benteng G5 cek, dan raja ini ke H4. Jaga H4, dan diuper saja pion ini. Kalau ke sini larinya kawan bahaya, bisa skakmat, ya, skakmat ya. Oke, Magnus Carlsen gagal di hari pertama kawan. Mungkin sebagian kawan-kawan ini senang, biar nggak bosan juaranya itu saja, biar admin ini nggak menunggu permainan Magnus Carlsen tiap hari. Oke, semoga bisa menghibur kawan. Kita tunggu saja perebutan tempat 5-6 yang masih akan diperebutkan oleh Magnus Carlsen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.